Saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus, inti dari hukum Taurat, semangat dari hukum Taurat, roh, jiwa dari hukum Taurat, bukan terletak pada Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi rohnya, intinya, jiwanya terletak pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, untuk apa seorang mengerti kebenaran? Untuk apa seorang tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Esa, tetapi mereka tidak memiliki hati yang mengasihi Allah? Mereka tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap akal budi mereka, dengan seluruh hidup mereka. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan hal yang demikian juga dilakukan oleh setan terhadap Tuhan. Saudara, mungkin waktu kita mendengar hal ini kita kaget. Kok lo setan juga percaya pada hal yang demikian? Saudara, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Jika engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi Alkitab berkata, setan pun percaya dan mereka gemetar. Terus saudara, mengasihi Tuhan Allah adalah hal yang penting. Itu adalah hukum yang terutama. Tapi hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara, kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan Allah, tapi Alkitab katakan kita membenci saudara kita, kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita adalah seorang pendusta di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada Allah, tapi kita tidak mengasihi suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita, anggota keluarga kita, pembantu kita, supir kita, karyawan kita, maka Alkitab katakan kita adalah seorang pendusta. Saudara, tema besar gereja kita pada bulan Februari adalah dewasa di dalam kasih. Sebagai satu bagian penting dari tema besar gereja kita di sepanjang tahun 2019, dewasa di dalam Kristus. Salah satu aspek yang ingin kita belajar, yang ingin kita kejar di dalam pertumbuhan kedewasaan kita di dalam Kristus adalah dewasa di dalam kasih. Nah, oleh sebab itu sepanjang bulan ini kita berbicara tema-tema yang berhubungan dengan kasih. Minggu yang pertama kita sudah berbicara satu tema yang sangat penting. Mengasihi meskipun disakiti. Minggu lalu kita sudah berbicara satu tema aku dikasihi, aku mengasihi. Dan hari ini kita akan kembali berbicara satu tema berhubungan dengan kasih, yaitu kasih yang terutama. Kasih yang terutama. Mari sama-sama kita membuka dua bagian Alkitab kita. Yang pertama dari Perjanjian Lama, Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan pasal 6 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Sudah dapat? Mari kita membaca bersama-sama hanya 2 ayat. 1, 2, 3 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, satu bagian lagi dari Perjanjian Baru, Matius pasalnya yang ke-22. Matius pasal 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Matius 22 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-40. Kalau sudah mendapatkan, mari kita kembali membaca bagian ini secara bersama-sama. Matius 22 ayat 34 sampai ayat 40. Ya, 1, 2, 3 ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya mencobai dia, "Guru,
hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, khususnya dari Matius pasal yang ke-22, berbicara tentang pada satu ketika seorang ahli Taurat dari golongan Farisi yang datang untuk mencobai Yesus, yang datang untuk bertanya kepada Yesus, apakah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Sebagaimana dicatat dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Di dalam ayat yang ke-36, ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Saudara-saudara, kalau kita membaca narasi ini dengan baik, kalau kita membaca cerita ini dengan teliti, maka kita akan menemukan satu hal yang sedikit lucu. Kita akan menemukan sesuatu yang tidak wajar, yang tidak normal dari apa yang ditanyakan oleh ahli Taurat ini kepada Tuhan Yesus. Tentang hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Bukankah Alkitab menunjukkan kepada kita, bukankah Alkitab mengatakan kepada kita, bahwa orang yang bertanya kepada Yesus ini adalah seorang ahli Taurat. Saudara, ketika itu seorang ahli Taurat adalah orang yang belajar akan Taurat. Orang yang mendalami hukum Taurat. Orang yang menjaga Taurat. Orang yang mempelajari hukum Taurat. Bahkan seorang ahli Taurat menghafal seluruh isi hukum Taurat. Sudah lucu kalau dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Karena dia orang yang mengerti Taurat, dia orang yang belajar Taurat. Jadi sebenarnya ahli Taurat ini bukan bertanya karena dia tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita di dalam ayat yang ke-35, maksud dari ahli Taurat ini, motivasi dari ahli Taurat ini adalah untuk mencobai Yesus. Dia ingin menjebak Yesus dengan pertanyaan itu. Hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Saudara, bagi orang Yahudi, keseluruhan hukum Taurat itu sudah dikristalisasi menjadi 613 peraturan. Jadi keseluruhan hukum Taurat itu sudah dikristalisasi, sudah dipadatkan menjadi 613 peraturan-peraturan. 365 peraturan adalah peraturan yang berisi perintah jangan. Peraturan yang berisi larangan jangan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Jangan begini, jangan begitu. Itu 365 peraturan. Sisanya adalah 248 peraturan. Adalah peraturan yang berisi perintah harus. Harus begini, harus begitu. Harus lakukan ini, harus lakukan itu. Jadi keseluruhannya adalah 613 peraturan. Seluruh peraturan ini sudah diketahui oleh orang Yahudi. Bahkan sudah ada di luar kepala mereka sudah hafal tentang peraturan-peraturan ini. Apalagi bagi seorang ahli Taurat. Jadi sebenarnya ahli Taurat ini sudah tahu apa jawaban dari pertanyaannya ketika dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah hukum yang terutama di dalam hukum Taurat bagi orang Yahudi? Apakah hukum yang terutama di dalam seluruh hukum Taurat bagi orang Yahudi? Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, inti dari seluruh hukum Taurat, bahkan inti dari seluruh perjanjian lama, adalah yang disebut dengan Shema Israel, atau pengakuan iman Israel, sebagaimana tadi kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Hai orang Israel,
dengarlah bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah inti dari seluruh hukum Taurat bagi orang Israel. Ini adalah inti dari seluruh perjanjian lama bagi orang Yahudi. Tuhan itu adalah Allah yang Esa dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Saudara-saudara, menarik kalau kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menjawab ahli Taurat yang bertanya kepada dia tentang hukum yang terutama di dalam hukum Taurat. Secara khusus kalau kita membaca di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40 tadi. Di dalam ayatnya yang ke-37, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan tidak mengutip secara lengkap Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, menarik untuk kita perhatikan bersama-sama bagian ini. Tuhan Yesus tidak mengutip secara lengkap Shema Israel, pengakuan iman Israel, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Esa. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Saudara-saudara, kira-kira mengapa Tuhan Yesus tidak mengutip secara keseluruhan Shema Israel, Ulangan 6 ayat 4 dan 5 itu, tetapi hanya mengutip ayat yang kelima? Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus menjawab ahli Taurat ini dengan mengutip Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu adalah Esa, maka itu adalah satu celah bagi ahli Taurat ini untuk menyerang klaim Yesus sebagai anak Allah. Karena kita tahu bahwa orang Yahudi adalah orang yang sangat monoteistik, orang yang hanya percaya kepada satu Allah. Dan tidak mungkin dalam tanda kutip Allah itu punya anak. Sedangkan Yesus mengklaim dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Jadi Tuhan Yesus tahu benar bahwa ahli Taurat ini ingin menjebak dia. Ahli Taurat ini ingin mencobai dia. Sehingga dia tidak mengutip Ulangan pasal 6 ayat 4. Dia hanya mengutip Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, bagi Tuhan Yesus, inti dari hukum Taurat, semangat dari hukum Taurat, roh, jiwa dari hukum Taurat, bukan terletak pada Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tetapi rohnya, intinya, jiwanya terletak pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, untuk apa seorang mengerti kebenaran? Untuk apa seorang tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Esa, tetapi mereka tidak memiliki hati yang mengasihi Allah? Mereka tidak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati mereka, dengan segenap jiwa mereka, dengan segenap akal budi mereka, dengan seluruh hidup mereka. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Bahkan hal yang demikian juga dilakukan oleh setan terhadap Tuhan. Saudara, mungkin waktu kita mendengar hal ini kita kaget. Kok lo setan juga percaya pada hal yang demikian? Saudara, kalau kita membaca dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, nanti boleh baca. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal 2 ayat 19, jika engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi Alkitab berkata, setan pun percaya dan mereka gemetar. Jadi kalau kita percaya hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi Alkitab katakan, setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lalu apa bedanya? Apa yang kita imani tentang Allah dan apa yang dipercayai oleh setan tentang Allah? Saudara, setan tidak beribadah kepada Allah.
Setan tidak mengasihi Allah. Itu bedanya. Karena kalau kita perhatikan dalam Yakobus pasal yang kedua itu, konteksnya adalah berbicara iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa tindakan kasih yang nyata adalah iman yang mati. Nah, oleh sebab itu Yesus ingin mengajar ahli Taurat ini. Bahwa inti dari hukum Taurat, inti dari kitab suci perjanjian lama, bahkan inti dari seluruh kitab suci, itu terletak pada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-38, inilah hukum yang pertama dan yang terutama. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita. Mengasihi Tuhan Allah dengan seantero hidup kita. Itu adalah kasih yang terutama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari ini kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Adakah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah? Atau justru hidup kita semakin jauh dari hadapan Allah? Hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh akal budi kita kepada Allah. Sebagai seorang suami, ada kita menjadi sebagai seorang suami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh hidup kita. Dengan mengasihi istri kita, mengasihi keluarga kita. Karena kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan. Sebagai seorang istri, adakah kita memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah, yang mau menghormati suami kita? Karena kita punya hati yang takut akan Allah, hati yang mengasihi Allah. Sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, adakah kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, sehingga kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, karena kita memiliki hati yang takut kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan Allah. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, adakah engkau memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah? Dengan engkau belajar menjadi seorang mahasiswa, seorang pelajar yang punya hati yang takut akan Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan. Sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, seorang pekerja, adakah kita memiliki hati yang benar-benar mengasihi Tuhan Allah? Dengan menjadi seorang pedagang, pekerja, pengusaha yang jujur, karena kita punya hati yang takut kepada Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan Allah. Kalau kita hanya berkata, saya percaya kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan itu adalah Esa, setan pun percaya akan hal itu. Tapi adakah kita benar-benar memiliki hati yang mau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, bahkan seluruh hidup kita? Kasih yang terutama. Hal yang kedua yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini adalah kasih sebagai yang utama adalah kasih kepada sesama manusia. Saudara, hal yang kedua yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai kasih sebagai yang utama adalah kasih kepada sesama. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus menjawab ahli Taurat yang bertanya tentang hukum yang terutama. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, Tuhan Yesus katakan, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan
hukum yang kedua yang sama dengan itu. Apa artinya? Sama dengan apa? Sama dengan hukum yang pertama dan terutama. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hidup kita. Yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saudara-saudara, kata sama di dalam ayat 39 ini, di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata homos. Dari kata ini kita tahu kata homo. Homo itu artinya sejenis, setara, punya kualitas yang sama. Nah, Tuhan Yesus katakan, hal yang kedua atau hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, mengasihi Tuhan Allah adalah yang sejajar dengan hukum yang pertama, yang punya kualitas dengan hukum yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan Allah, adalah mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus ingin mengingatkan ahli Taurat ini bahwa bagi Tuhan bukan saja mengasihi Allah adalah hal yang penting, tetapi juga mengasihi sesama sama pentingnya untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, menarik kalau kita mempelajari dengan baik, memperhatikan dengan baik bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mengapa ketika Tuhan Yesus menjawab ahli Taurat ini, Tuhan Yesus menambahkan hal mengasihi sesama untuk menjawab ahli Taurat ini. Tuhan Yesus menambahkan sesuatu yang baru, satu perintah yang baru untuk mengasihi sesama. Yang tidak ada di dalam Shema Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tuhan Yesus menambahkan sesuatu yang baru, yaitu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Ayo, gak apa-apa, jangan tegang. Ada yang bisa jawab? Kenapa kira-kira? Tuhan Yesus perlu menambahkan hal mengasihi sesama kepada ahli Taurat ini. Ada yang mau jawab? Kalau bisa jawab, dapat hadiah ya. Jalan-jalan ke Tanah Suci. Ada? Ada yang mau jawab? Kenapa Tuhan Yesus menambahkan hal mengasihi sesama kepada ahli Taurat ini? Ada? Hah? Perintah. Mengapa Tuhan Yesus perlu menambahkan hal mengasihi sesama kepada ahli Taurat yang bertanya kepada dia? Mengapa Tuhan Yesus tidak berhenti hanya pada kasihilah Tuhan Allahmu, titik. Tapi perlu menambahkan hal yang kedua yang sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara-saudara, karena Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seorang ahli Taurat dari golongan Farisi. Ayat 34 dan 35. Jadi ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus ini adalah ahli Taurat dari golongan Farisi. Saudara, ada apa dengan orang Farisi? Orang Farisi adalah salah satu golongan di dalam orang Yahudi yang sangat konservatif, yang hanya menaruh perhatian mereka dalam hal yang berhubungan dengan ketuhanan, hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, sampai mereka tidak memperhatikan kondisi sosial di sekitar mereka, tidak memperhatikan sesama yang ada di sekitar mereka. Itu orang Farisi. Kebalikan dari orang Saduki. Orang Saduki itu adalah kelompok Yahudi yang liberal, yang tidak peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, tidak peduli dengan hal yang rohani, tidak peduli dengan hal yang berhubungan dengan agama. Mereka hanya menaruh perhatian mereka pada hal-hal sosial, politik. Mereka tidak pusing dengan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Itu orang Saduki. Nah, karena kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 22, sebelumnya Matius 22 ayat 22 sampai ayatnya ke-33. Di sana Tuhan Yesus bertanya jawab dengan orang Saduki tentang kebangkitan orang mati. Orang Saduki itu nggak percaya adanya kebangkitan orang mati. Orang Saduki itu adalah orang yang liberal. Nah, ini kebalikannya adalah orang Farisi. Benar-benar hanya percaya kepada Tuhan, tetapi sesama yang ada di sekitar mereka nggak perhatikan, mereka nggak peduli.
Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata hal yang kedua, yang sama dengan perintah yang pertama, mengasihi Tuhan Allah. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau Tuhan Yesus hanya berhenti pada kasihilah Tuhan Allahmu, tidak lagi berbicara tentang kasih kepada sesama manusia, maka itu akan menjadi alasan bagi ahli Taurat dari golongan Farisi ini untuk membenarkan apa yang mereka lakukan selama ini, untuk mengabaikan tanggung jawab mereka kepada sesama mereka, kepada saudara mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus perlu menambahkan hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama, adalah mengasihi sesama manusia. Saudara, mengasihi Tuhan Allah adalah hal yang penting. Itu adalah hukum yang terutama. Tapi hukum yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ini adalah hal yang penting bagi Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 20 dan 21, Alkitab berkata, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Karena itu barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara, kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan Allah, tapi Alkitab katakan kita membenci saudara kita, kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita adalah seorang pendusta di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada Allah, tapi kita tidak mengasihi suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, menantu kita, anggota keluarga kita, pembantu kita, supir kita, karyawan kita, maka Alkitab katakan kita adalah seorang pendusta. Kalau kita berkata saya mengasihi Allah, tetapi kita tidak mengasihi jemaat Allah, kita tidak mengasihi gereja Allah yang kelihatan, kita adalah seorang pendusta. Oleh sebab itu kalau kita berkata saya mengasihi Tuhan Allah, hal yang sama dengan itu Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, inilah inti dari seluruh hukum Taurat. Inilah kesimpulan dari seluruh kitab suci. Oleh sebab itu dalam ayat 40 Tuhan Yesus memberikan satu kesimpulan. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kasih yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan seantero hidup kita, dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini adalah intisari, ini adalah kesimpulan, ini adalah esensi dari seluruh kitab suci. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama. Nah, oleh sebab itu marilah kita berlomba-lomba untuk semakin mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kelima bagian A, barang siapa menuruti firman ini, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah.